Selamat datang di video ini. Biasanya anjungan minyak lepas pantai sangat besar dan dioperasikan jauh di tengah lautan, bahkan bisa berada ratusan kilometer dari lepas pantai. Setiap anjungan minyak mempunyai masa operasional tergantung pada persetujuan perusahaan yang mengoperasikannya. Waktu untuk masing-masing rig bervariasi mulai dari 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan dekade. Jadi apa yang terjadi ketika masa kontrak pengoperasian penggaruk minyak lepas pantai berakhir? Seperti yang lainnya, ada saatnya rig minyak ini harus dipensiunkan. Proses pensiun dan rig minyak umumnya dikenal sebagai penonaktifan. Penonaktifan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap akhir proyek energi di industri minyak dan gas ketika siklus produksi suatu ladang berakhir dan bahan bakar yang dapat digunakan telah diproses. Fasilitas tersebut harus dibongkar dan daerah sekitarnya dikembalikan ke kondisi aslinya. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Perminyakan tahun 1998. Proses penonaktifan melibatkan berbagai metode seperti pembersihan dan penyumbatan sumur serta pemindahan infrastruktur dan platform. Dalam beberapa kasus, bagian tertentu dari pipa konduktor mungkin dibiarkan di tempatnya untuk membentuk terumbu buatan untuk kehidupan laut. Namun sebagian besar bagian dari anjungan minyak ini dibersihkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa ekosistem laut dapat dilestarikan seperti sebelumnya. Berbagai elemen platform dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk proyek lain atau dibuang sebagai barang bekas. Setelah dibawa kembali ke pantai, tidak hanya pembongkaran dan pembuangan anjungan pengeboran minyak. Namun dasar laut juga harus dibersihkan dari segala puing-puing untuk memastikannya kembali ke kondisi semula. Beberapa tenaga kerja yang dikerahkan dalam proses penonaktifan antara lain insinyur sipil, insinyur maritim, insinyur keselamatan, manajer proyek, surveyor dan konsultan pengelolaan limbah. Pada dasarnya ada total 10 tahap dalam penonaktifan anjungan minyak lepas pantai. Yang pertama adalah persiapan awal yang dimulai hingga 3 tahun sebelum sumur minyak mengering. Hal ini harus ditinjau secara cermat untuk memastikan bahwa penghentian dan penyewaan mengikuti prosedur yang disepakati seperti yang diharapkan. Selama pembangunan rig pengeboran, proses penonaktifan juga membutuhkan dana besar dan tim profesional yang banyak. Yang kedua, kontraktor harus melakukan analisis teknis terhadap keseluruhan proyek untuk membuat rencana penonaktifan yang komprehensif terutama pada faktor keselamatan dan lingkungan selama pembongkaran dan relokasi. Masing-masing platform bagian. Yang ketiga, proses penonaktifan harus mendapatkan izin yang sesuai agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Faktor lingkungan dan dampak pekerjaan yang direncanakan berperan penting dalam memperoleh izin yang disetujui, sehingga operator harus memastikan bahwa mereka memiliki merencanakan secara komprehensif dan melakukan survei terkini pada area proyek setelah diizinkan. Langkah keempat adalah memulai penonaktifan proyek dengan membersihkan sisa hidrokarbon di semua peralatan tangki pipa dan area lain yang mungkin mengandung bahan berbahaya atau residu pengeboran. Selain pipa dan kabel juga dipotong di antara modul dek. Penyelam juga dikerahkan untuk menghilangkan pertumbuhan biota laut yang menempel di dasar anjungan. Dari semua proses penonaktifan, langkah yang kelima adalah yang paling mahal, yaitu membersihkan lubang sumur minyak. Bukan hanya yang paling mahal tetapi juga proses yang paling sulit karena harus dilakukan dengan benar dan hati-hati untuk mencegah masalah lingkungan yang akan membuat sumur bawah air terbuka. Setelah sumur dikosongkan, peralatan lubang bawah dibersihkan dan diisi dengan cairan. Sumur minyak ditutup dan dianggap terbengkalai karena tidak akan ada produksi yang lebih banyak dilakukan ke depannya. Yang keenam, proses tersebut adalah pelepasan pipa konduktor yang membutuhkan proses panjang dan melibatkan pemotongan casing dengan berbagai metode seperti bahan peledak, abrasive, ID cutter atau diamond wire. Shallallahu alaihi wasallam. Operator harus dapat menentukan pemotongan yang paling efektif dan praktis. Metode tergantung pada kondisi area, tipe struktur dan kebutuhan proyek. Segmen ini ditarik menggunakan casing jacks kemudian diturunkan menggunakan kren sewaan di platform staging area.
Bagian ini biasanya dibawa ke perahu dan dibawa kembali ke pelabuhan untuk diangkut ke lokasi pembuangan di pantai. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Langkah ketujuh adalah mobilisasi dan demobilisasi derek yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut platform. Ini juga merupakan tahap perencanaan untuk menentukan bagaimana bagian atas platform dipindahkan baik dalam satu bagian dalam kelompok modular atau dalam bagian yang lebih kecil. Manajer proyek harus mempertimbangkan kapasitas kren pada lokasi pembongkaran untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti runtuhnya kren akibat muatan yang kelebihan beban. Selanjutnya adalah proses ke-8 yaitu pembongkaran total keseluruhan oil rig. Proses ini tergantung pada ukuran oil rig platform yang lebih kecil sering dipindahkan sekaligus untuk derek Burgess dengan kapasitas angkat yang cukup. Namun cara yang paling umum adalah dengan membongkar bagian atas dengan urutan terbalik dari pemasangannya atau jika perlu kru dapat memotong menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dilepas dengan platform crane atau deck mount crane. Setelah bagian atas platform dilepas elemen jaket dan dasar bawah air bagian juga dapat dilepas. Mirip dengan pelepasan konduktor jaket harus dipotong menjadi beberapa bagian oleh penyelam menggunakan bahan peledak mekanis pemotong obor atau abrasif. Jika berada di dalam air kurang dari kedalaman 60 meter jaket ini dapat dihapus dalam satu lift. Proses ke-9 adalah penonaktifan jaringan pipa dan kabel. Keputusan untuk menonaktifkan keduanya telah dibuat sebelumnya oleh Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan. Langkah terakhir atau ke-10 adalah proses pembuangan limbah dan pembersihan samping tergantung pada kondisi dan jenisnya. Platform pembongkaran dapat digunakan kembali atau diperbaharui untuk proyek lainnya. Jika tidak, platform tersebut akan dipindahkan ke wilayah laut lain untuk membentuk terumbu buatan atau dibuang ke dalam lokasi pembuangan limbah khusus. Tetapi sebenarnya langkah terakhir dari proses penonaktifan anjungan minyak lepas pantai adalah membersihkan lokasi tersebut. Kru akan melakukan survei untuk memetakan puing-puing yang tersisa dari proses pemindahan dan mencatat kerusakan lingkungan apapun yang biasanya terjadi pada proses survei ini. Dilakukan oleh tim penyelam atau menggunakan kendaraan atau ROV yang dioperasikan dari jarak jauh yang dapat dioperasikan dari jarak jauh setelah survei dan pembersihan puing-puing selesai. Uji troll dilakukan untuk memverifikasi bahwa area tersebut aman. Penonaktifan telah menjadi industri yang menjanjikan dan berkembang berkat meningkatnya jumlah sumur minyak lepas pantai yang memasuki masa pensiun. Pada tahun 2015 saja, pengeluaran proyek penonaktifan mencapai 2,4 miliar dolar. Diperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 13 miliar dolar pada tahun 2040. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 540 hanya dalam waktu 25 tahun. Dari sekian banyak rig pengeboran di dunia, salah satu anjungan minyak yang sudah masuk status penonaktifan adalah Brent Delta Anjungan yang dioperasikan dengan cangkang di Laut Utara seberat 24.000 ton dibongkar pada Februari 2019. Sedangkan saudaranya Brent Bravo berbobot 25.000 ton dipindahkan pada Juni 2019. Saat ini platform ini telah dibongkar dan didaur ulang. Kaki platform Brent Bravo dan Delta tetap di tempatnya dengan sel penyimpanan GBS. Isi sel penyimpanan GBS ini kemungkinan besar berisi residu hidrokarbon dan elemen beracun radioaktif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.